Halo pemirsa, selamat datang di Ngobrol Santai. Hari ini kita berbincang dengan sosok luar biasa. Sosok ibu rumah tangga yang gak hanya mengurus keluarga, tapi juga menjalankan usaha ikan asin dan kerupuk ikan. Usaha rumahan yang ternyata punya tantangan tersendiri, tapi juga penuh peluang. Kita akan mendengar cerita perjalanan beliau, mulai dari awal memulai usaha, proses produksi, hingga bagaimana mengatur waktu antara keluarga dan bisnis. Semoga kisah ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang ingin memulai usaha dari rumah. Langsung saja, yuk kita sambut narasumber hari ini. Halo Bu, boleh perkenalan dulu namanya dan asalnya? Nama saya Holisatul Layinah dari Purworejo. Bisa ceritakan bagaimana awalnya Ibu mulai tertarik menjalankan usaha ikan asin dan kerupuk ikan? Ya, awalnya itu suami saya kan orang nelayan, sering mendapatkan ikan. Pada suatu hari itu ikan harganya itu murah. Terus saya berinisiatif bagaimana ikan itu menjadi harga yang mahal dengan cara mengasinkannya dan membuat kerupuk ikan. Caranya bagaimana Bu membuat ikan asin? Ikan caranya itu ya itu diolah dulu, terus diberi garam, terus dijemur. Untuk proses penjemurannya itu berapa hari? Ya sekitar 2 hari kalau mataharinya cerah. Untuk ikan apa saja yang dipilih Ibu buat ikan asin? Ikan seperti ikan bilis, pokoknya yang ada di itu suami saya dapatkan. Apakah usaha ini ide sendiri atau terinspirasi dari keluarga atau lingkungan sekitar? Ya diri sendiri juga lingkungan, karena ikan itu harganya murah. Terpaksa aku berpikir, dibuat ikan asin kan menjadi itu nominalnya tinggi, harganya kan lebih mahal gitu. Apa yang membuat Ibu memilih usaha ini dibanding usaha rumahan lainnya? Karena itu kan ikannya dari suami saya sendiri, terus menambah penghasilan daripada dijual murah. Terus saya berinisiatif itu bukan jadi ikan asin, menghasilkan uang yang itu menjanjikan, terus saya terus usaha itu. Untuk pembuatan kerupuk ikan gimana? Kerupuk ikan ini juga sama, itu dari nelayan, suami saya itu dapatkan ikan. Terus lihat tetangga buat kerupuk, kok bisa ya? Terus saya itu mencobanya dan alhamdulillah bisa, dan sampai sekarang itu ya maju. Alhamdulillah hasilnya itu ya bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Untuk proses pembuatannya Bu? Prosesnya itu buat kerupuk. Itu ikannya itu dimasak dulu, setelah itu di blender, diberi bumbu, lalu diberi itu tepung tapioka. Setelah itu dimasak, terus dimasukkan di freezer. Besoknya lagi bisa dipotong, dijemur. Jemurnya itu ya sekitar 3 harian itu. Kalau kan ini waktu hujan Bu? Kalau waktu hujan itu berapa hari? Ya sekitar ya 4 hari. Tapi kalau hujan itu biasanya aku tidak memproduksi karena takut. Kan rasanya kan nggak enak kalau nggak ada panas. Jadinya produksinya itu ya ditunda dulu gitu. Bagaimana proses Ibu dalam memilih bahan baku ikan yang baik untuk menjadikan ikan asin dan kerupuk? Ya biasanya itu suami saya itu pesan sama suami saya, kalau dapat ikan harus segera diberi es biar kualitasnya bagus ikannya. Ntar ya bumbunya dikasih yang banyak, beri kualitas yang bagus biar rasanya enak gitu. Untuk pemilihan ikannya gimana Bu? Pemilihan ikannya, itu ya dipilih-pilih ikan yang enak-enak gitu, seperti kayak tenggiri, kembung, yang kualitasnya yang bagus gitu. Nah kalau yang jelek-jelek itu yang seperti ikan yang tipis-tipis itu dibuat ikan asin. Bagaimana trik khusus yang Ibu gunakan agar ikan asin dan kerupuk yang dihasilkan terasa enak dan tahan lama? Triknya ya diberi bumbu mencari bumbu yang bagus, yang banyak, dan tetap menjaga kualitas.
gitu. Biar itu apa? Itu yang membeli tidak kecewa gitu. Apakah Ibu mengembangkan resep sendiri atau mengikuti resep keluarga atau tradisional? Ya mengikuti keluarga, tapi kan ada itu apa? Bumbu yang rahasia gitu, biar enggak orang tahu, orang pada tidak tahu. Bagaimana Ibu mengatasi kendala saat produksi seperti cuaca atau bahan baku yang sulit dapat? Ya, seperti ikan itu pada waktu cuaca mendung, hujan kan tidak melaut, jadinya tidak dapat mendapatkan ikan. Terus saya itu tidak memproduksinya karena takut. Kadang ya cuaca juga mempengaruhi. Kalau cuaca mendung, hujan kan buat kerupuk kan tidak bisa. Kalau tidak bisa, jadinya itu saya itu berhenti dulu, libur. Untuk waktu libur tuh ngapain aja Bu? Ya santai-santai, gimana lagi, nggak ada usaha, ya mengurusi rumah tangga. Apakah Ibu melibatkan anggota keluarga lain dalam proses produksi? Enggak, itu kan usaha sendiri, dan saya itu ya tidak kewalahan lah, caranya itu buatnya sedikit, bukan skala banyak, bisa saya atasi sendiri. Kan waktu rame Bu, waktu rame kan. Oh, pada waktu rame, ya cari orang lain untuk membantu, karena pada saat itu ada yang pesan banyak, saya merasa kewalahan, terus saya mencari bantuan orang lain untuk membantu saya. Bukan di pesisir kan banyak yang buat ikan asin tuh Bu. Ya. Kok kenapa nggak milih usaha lain? Karena itu ikannya dapat sendiri daripada dijual murah gitu. Nah, saya itu kembangkan untuk ikan asing biar harganya mahal, kan dapat uang daripada dijual orang lain, kan saya sendiri itu uang upahnya itu. Kalau semisal ikan langka itu Bu yang buat ikan asin, Ya terpaksa ya tidak buat ikan asin. Nah gimana? Saya tidak pernah cari-cari ikan, itu hasil suami saya sendiri. Jadinya alhamdulillah, kadang kalau dapat banyak ya pemenak apa itu ikan asinnya banyak. Kalau tidak dapat ya terpaksa tidak menjemur ikan asin. bagaimana Ibu memasarkan produksi ikan asin dan kerupuk ikan? Biasanya itu ke pasar atau lewat-lewat orang gitu. Dari pasar omong ke omongan kan bisa. Terus saya punya ikan asin, saya punya kerupuk, kan ntar tetangga atau orang lain, saudara kan bisa ngomong gitu. Apakah sudah menggunakan platform online? Enggak, itu itu produk rumahan, enggak ada labelnya. Apakah Cukup ingin mengembangkan usaha ini Bu? ya kalau bisa ya iya, berkembang maju gitu. Tapi ya itu ikannya sulit. Ini kan wayah niku apa? Musim hujan, nelayan itu sepi ke lautnya, jadinya ikannya ya tidak ada, terus terpaksa tidak memproduksi. Untuk harga jualnya Bu? Harga jualnya per kilonya. Ya. Kalau kerupuk asin, kalau ikan asin sekilonya 30, ya juga kerupuknya 30 gitu. Alhamdulillah hasilnya bisa mencukupi keluarga. Apa tantangan terbesar Ibu di dalam memasarkan produk rumahan seperti ini? Tantangannya itu ikan sama cuaca. Kan kadang kan nelayan pada waktu sepi kan tidak mendapatkan ikan. Saya cari-cari sulit, kan tidak bisa memproduksinya. Sedangkan kalau cuaca itu kan kadang dapatkan ikan, tapi cuacanya tidak memungkinkan. Kalau ikan asin kan butuh itu terik matahari, juga kerupuk itu juga. Kalau nggak ada cuaca panas mendung kan saya merugi. Daripada merugi ya gitu, tidak memproduksi, berhenti dulu. Kalau misalnya Bu, pas waktu udah menjemur nih langsung hujan lupa ngambil tuh, gimana Bu? Ya gimana ya, kalau masih
bisa dikeringkan ya dikeringkan, kalau tidak bisa ya terpaksa itu dimakan sendirilah, tidak dijual, kan kualitasnya tidak baik, tidak bagus. Apa Kalau rasanya berbeda, Bu? rasanya beda kan, tidak ada panas kan, termasuk kerupuk ikannya kan rasanya beda, nggak ada apa terik matahari, terus rasanya basi, terus kadang ikan asinnya warnanya berubah, kan yang beli kan tidak minat, jadinya tidak, daripada saya itu mengecewakan orang lain, ya terpaksa dikonsumsi sendiri. Itu untuk pembeli itu, Bu, yang sukanya ikan apa saja? Biasanya ikan layur, terus ikan kadang ya teri, macam-macam gitu. Untuk harganya, Bu, sama atau berbeda? Dia berbeda, dari ikannya apa itu beda. Untuk ikan layar, Bu, berapa? Biasanya ya 60.000 per kilo. Kalau ikan teri? Ikan teri ya 50. Bagaimana cara Ibu menjaga pelanggan agar tetap loyal? Ya beri harga ya murah sedikit gitu, dan kualitas saya jaga biar pelanggan tidak menjauh, karena itu harga kan mempengaruhi. Kalau harganya murah kan dia kan termasuk beli lagi, dan kalau rasa tetap saya kualitaskan nomor 1 biar dia tidak kecewa rasanya gitu. Apakah Ibu pernah mengikuti pelatihan atau kursus untuk meningkatkan usaha? Tidak, itu saya itu lihat tetangga saya buat, lu kok bisa, sedangkan saya punya keinginan dan suami saya mendapatkan ikan, terus saya berusaha, kok bisa ya, saya coba-coba, alhamdulillah bisa sampai sekarang ya masih berlaku jualan, alhamdulillah bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga saya. Apa yang membedakan ikan asin Ibu dengan ikan asin orang lain? Ya sama dasarnya ikan asin kan sama, diberi garam tok. Lah yang membedakan kan kualitas saya ikannya. Kalau suami saya pulang dari melaut terus saya beri es batu biar kan tidak membusuk, kan masih segar. Terus saya beri garam, saya jemur dengan terik matahari, terus alhamdulillah sudah bagus gitu. Pelanggan saya tidak ada yang komentar. Apakah Ibu punya rencana untuk mengembangkan usaha ini untuk skala yang lebih besar? Ya ada keinginan, dan ada keinginan bisa mengembangkan apa itu kan cita-cita kan yang lebih tinggi. Nah, kalau bisa lebih maju gitu, kalau ada kesempatan. Tapi ikannya itu kendalanya itu ikan. Kan ini kan musimnya nelayan sepi, jadinya pemasok ikan itu sulit cari. Pas waktu ikan mahal tuh, Bu, milih langsung jual apa buat ikan asin? Pada waktu ikan mahal, yo kadang kan ada pesanan ikan, saya tanya, ini harganya mahal, mau ndak? Kalau mau orangnya itu ya saya ngasinin. Kalau ndak mau ya saya jual, karena kan mencari keuntungan. Kalau untungnya itu menjemur ikan asin lebih mahal, kan saya diasinin. Kalau lebih mentahnya mahal, saya jual mentahan. Kan itu kan cari sendiri, tidak beli ikannya. Kerupuk ikan tuh, Bu, apa saja ikan yang dipilih, Bu? Ya seperti tenggiri, ikan kembung, ikan payus, ikan yang dibuat kerupuk yang enak gitu. Kan kadang ada kerupuk yang dibuat kerupuk tidak enak ya ada, kerupuk dibuat dari ikan enak ya ada gitu. Kan tergantung ikannya. Ikan tenggiri yang lebih bagus itu. Tapi kalau suami saya itu tidak mendapatkan, ya saya terpaksa beli di pasar gitu. Untuk produksi tetap lancar kalau ada pesanan banyak. Untuk harga ikan pasaran tuh berapa, Bu? Ya sekitar per kilonya itu ya 20, 25 gitu. Kadang ya saya tidak dapat dari suami saya sendiri, ya beli
terpaksa karena kan ada pesanan banyak, sehingga terpaksa aku harus beli. Biasanya kan dari suami ikannya sendiri dibuat kerupuk, nah ini kan pesanan banyak, tidak ada ikan, nah saya terpaksa beli dari orang lain. Untuk pengolahan waktu keluar dari freezer itu gimana, Bu? Itu caranya. Kan biasanya kalau di freezer itu kan mengeras. Biar dipotong itu mudah. Kalau tidak di freezer kan lembek, jadinya dipotong susah. Terus kalau di freezer itu kan kadang di 1 hari dari produksinya, terus dipotong, dijemur. Itu kan kalau di freezer kan mudah untuk mempermudahkan dipotong. Ya biasanya kan kalau di freezer itu kan kadang tengahnya bolong, itu cara mengatasinya gimana? Ya yang jelek itu dibuang, disingkirkan untuk dimakan sendiri. Nah menjaga kualitas kan butuh yang bagus. Bagaimana Ibu mengatur waktu antara mengurus rumah tangga dan mengolah usaha? Ya yang utamanya itu rumah tangga dulu. Setelah sekitar jam bangun tidur, saya itu masak, ngurusi anak berangkat sekolah dulu, beri sarapan. Kalau sudah cuci baju, baru saya beraktivitas membuat ikan asin, kerupuk, sekitar jam 8. Pokoknya rumah tangga itu diutamakan dulu. Masalah buat kerupuk ikan asin kan bisa diatasi. Sewaktu-waktu itu kan bisa dikontrol sendiri. Kalau pesanan banyak, semisal anak Ibu rewel gimana, Bu? Ya terpaksa harus itu dipanggilkan bapaknya, dimong bapaknya dulu, biar itu saya yang mengurusi ikannya. Biasanya itu waktu paling ramai pembeli itu waktu apa, Bu? Ya itu menjelang mau lebaran. Nah, mau lebaran atau orang nikahan itu kan biasanya membutuhkan ikan asin. Ya. Terus kerupuk juga pesanan banyak. Untuk varian kerupuk apa saja, Bu, yang Ibu buat? Ya bisanya itu dari ikan saja. Kalau udang aku belum bisa. Apakah ingin mencoba, Bu? Iya, mencobanya. Karena kan di kampung saya kan banyak udang. Sedangkan harga udang kan kadang murah. Berinisiatif untuk membuat kerupuk udang, tapi belum bisa. Insya Allah saya mencoba-coba dulu. Apakah ada momen sulit di mana Ibu merasa kewalahan? Ya ada. Pada waktu pesanan banyak, ikan tidak ada, sulit dicari, dan pada itu cuaca buruk, itu kendala saya itu pada ikan dan cuaca. Bagaimana cara mengatasinya, Bu? Mengatasinya, kalau pesanan banyak pada waktu ada ikan, ya terpaksa ya beli di orang. Kalau pada cuaca buruk, ya terpaksa kalau tidak ada ikan ya tidak memproduksi. Kan daripada merugi. Kan masalah ikan asin, kerupuk itu kan membutuhkan cuaca. Kalau cuaca buruk, cuaca tidak cerah, kan hasilnya tidak baik. Daripada merugi, aku berhenti dulu usahanya. Kalau misal sudah produksi, Bu? Kalau sudah produksi, ya terpaksa besok lagi. Kalau diperkirain kok bisa besok cuacanya cerah, ya dijemur besok. Kan bisa dimasukkan freezer, kadang ikannya asin ditambahi es batu, kan bisa. Kalau semisal nih, Bu, waktu kan penjemuran kan baru sebentar, nah itu hujan langsung, biasanya itu ada hewan-hewannya nggak, Bu? Ya kalau ikan asin itu ya ada. Pada waktu kan kiraan kan cerah, terus tiba-tiba hujan, kan saya tidak tahu, terus saya itu ambil itu, terus besoknya dijemur itu ada hewannya, ya terpaksa saya singkirkan, kan aku tidak mau
Terus pelanggan saya itu berkomentar, kok ikan asinnya kok ndak enak, daripada saya kehilangan pelanggan kan lebih baik saya itu makan sendiri, apa itu tidak, intinya tidak dijual gitu. Kan ikan asin kan agak bau tuh Bu. Ya, Nah itu disimpan di mana? disimpan ya di belakang rumah, maksudnya di dalam rumah tapi kan di belakang, biar itu ndak kebau orang-orang. Dijemur ya di tempat jauh pemukiman, biar orang itu tidak komentar baunya gitu. Apakah keluarga memberi dukungan penuh terhadap usaha yang Ibu jalankan? Ya alhamdulillah, keluarga saya itu mendukung sekali, terutama suami saya. Kalau ada ikan itu dia giat, tuh diberi es batu, ditawarin untuk buat itu ikan asin sama kerupuk. Jadinya itu saya membuat itu dengan senang hati dan diberi dukungan. Ya alhamdulillah lah, sampai sekarang masih lancar usahanya. Apakah pernah membantu Bu suami Ibu? Ya alhamdulillah, dia tidak pernah itu dengan inisiatif sendiri, dengan hatinya sendiri itu membantu saya, karena kan saya punya anak kecil. Terus dia itu membantu saya sekedar itu menjemur jadi mengambil ikan asin, pokoknya dia itu mendukung sekali usaha saya. Pernah nggak Bu ini lupa ngambil jemuran ikan asin Bu? Ya enggak pernah, itu kan usaha saya, ya diingat-ingat terus. Kan pas waktu keluar dari rumah nggak ada yang ingetin tuh Bu? Oh ya, kadang-kadang kan manusia kadang kan lupa, tapi itu ya tidak keseringan. Apa motivasi Ibu untuk tetap konsisten menjalankan usaha di tengah kesibukan rumah tangga? Motivasi saya ya itu menjalankan dengan senang hati kan. Nah dengan senang hati kan menjalankan bisa dengan senang. Apakah usaha ini bisa mencukupi keluarga Ibu? Alhamdulillah bisa membantu perekonomian keluarga saya. Pada saat suami saya tidak melaut kan dia tidak menghasilkan penghasilan. Itu dari alhamdulillah stok kerupuk, ikan asin sudah ada kan dijual, itu mencukupi kebutuhan keluarga kami. Apakah tidak ada penghasilan dari luar Bu? Seperti tambak itu Bu? Tidak, cukup itu aja pekerjaan suami saya, seorang nelayan. Apa harapan Ibu untuk masa depan usaha ikan asin dan kerupuk ikan ini? Usahanya ya lebih maju, lebih terkenal, lebih banyak pembeli. Ya pokoknya sukses lah gitulah. Minat-minat orang untuk membeli ikan asin saya, kerupuk saya semakin banyak gitu. Kan biasanya kan ada pesaing itu Bu. Nah cara mengatasinya pesaing itu gimana? Ya menjaga kualitas itu dari ikan asin saya, dari kerupuk saya. Kalau bagus, kalau enak kan pelanggan kan senang, dan harganya itu saya tidak mahalin lah, standar lah gitu, biar pelanggan itu tetap itu kalau pergi ke saya itu belinya itu. Pesan apa yang ingin Ibu sampaikan ke ibu-ibu lain yang ingin memulai usaha rumahan? Oh, itu ya pesan saya ya, daripada ikannya dijual murah, lebih baik ya dibuat ikan asin kerupuk, kan hasilnya itu kan bisa menambah kebutuhan keluarga kita, kan itu menghasilkan penghasilan itu kan tidak selamanya melaut kan dapat hasil. Kalau kita bisa menghasilkan sendiri kan itu mencukupi kebutuhan dan dan itu hasilnya ya menjanjikan lah gitu, daripada ikan mentah gitu. Untuk sekali membuat ikan asin tuh berapa kilo Bu? Ya biasanya suami saya itu dapat sekali melaut dapat 2 kilo, sekilo gitu kan, itu kan usaha sendiri.
maksudnya kan tidak beli kemana-mana, bisa sendiri, sudah rumahan. Kalau misal ada komplain dari pembeli, cara mengatasinya gimana Bu? Ya komentarnya kan didengarkan, apa yang dikeluhkan, apa rasanya tidak enak, apa ikan asinnya bau, kan terus motivasi saya, oh gimana caranya bisa itu rasanya bisa memuaskan pelanggan gitu. Dengan cara dia komentar saya tanggapin gitu. Kalau tidak enak ya saya enakan lagi gitu. Alhamdulillah tidak ada yang komentar gitu. Untuk cara menjaga kualitas kerupuk ikannya gimana Bu? Ya Kerupuk ikan. kerupuk ikan. Ya cari ikan yang berkualitas, yang masih segar dan diberi bumbu-bumbu yang berkualitas juga. Cari bahan-bahan yang baik dan bagus biar rasanya itu kan, kalau bahannya bagus, ikannya bagus kan sudah mempengaruhi rasanya. Itu jadinya itu saya itu berpedoman kalau mencari ikan yang segar dan kualitas yang bagus. Untuk takarannya Bu, dari tepung sampai bumbu lain? Oh, dari tepungnya biasanya itu dari 5 kilo tepung tapioka, terus ikannya itu 1 kilo. Jika ada kesempatan produk atau inovasi baru, apa yang ingin Ibu coba untuk kedepannya? Yaitu kerupuk udang. Kan saya berinisiatif kan, di kampung saya kan udang banyak. Sedangkan saya belum bisa membuat kerupuk udang. Saya ingin belajar membuat kerupuk udang. Itu pembuatannya itu sama apa enggak Bu? Ya mungkin sama, tapi kan takarannya beda-beda, itu dari tepungnya, dari ikannya, dan saya belum bisa gitu. Saya keinginan saya itu membuat kerupuk udang gitu. Apakah tidak ingin membuat usaha lainnya Bu? Enggak, cukup itu aja, itu yang saya bisa. Dan alhamdulillah ikannya itu kan enggak beli, itu bisa ini gitu, modalnya itu sedikit gitu. Kalau misal beli itu Bu, kan sudah nambah modal lagi itu Bu, biasanya ya dijual iya, sama apa dijual beda? ya terpaksa sama, karena kalau beda-beda kan entar pelanggan kan komplain, kok enggak sama hari kemarin. Akhirnya itu ya itu, kalau beli ya itu untungnya sedikit, tapi kan untuk itu terus jalan usaha saya. Nah kalau itu cari sendiri dapat dari suami saya, itu untungnya banyak gitulah, daripada itu ndak ada yang komplain, ndak ada yang itu nggak buat kerupuk, terpaksa ya saya beli ikan dari orang lain. Kalau misal bahannya susah dicari gimana Bu? Ya kalau ndak ada di pasar, dicari ndak ada, ya terpaksa tidak membuat kerupuk, berhenti dulu. Karena pada waktu itu ndak ada ikan kan, harga ikan kan mahal. Kalau dihitung-hitung kan badinya kan itu sedikit, kadang kan merugi. Daripada kalau ndak ada pesanan ya terpaksa tidak membuat, kalau ada pesanan ya terpaksa saya buat gitu. Tergantung itu harga ikannya. Untuk motivasi untuk pemula Bu yang ingin memulai usaha ini gimana Bu? Ya kayak seperti saya itu, kalau itu suaminya dapat ikan, daripada dijual murah, lebih baik dibuat ikan asin apa kerupuk. Kalau pemula yang tidak bisa itu ya belajar dulu, kayak seperti saya dulu kan tidak bisa, terus saya coba terus alhamdulillah bisa. Kan yang pemula itu kan gagal, sering gagal.
Tapi kan kita harus berusaha, terus Allah Ta'ala menghendakinya, ya sampai sekarang saya bisa. Wah, luar biasa sekali cerita dan perjuangan yang sudah Ibu bagikan hari ini. Dari mengolah ikan asin dan kerupuk hingga membagi waktu dengan keluarga, sungguh inspiratif. Semoga kisah Ibu bisa menjadi motivasi bagi banyak ibu-ibu lain yang ingin memulai usaha dari rumah, apalagi di tengah kesibukan mengurus keluarga. Terima kasih banyak yang sudah berbagi pengalaman yang sangat berharga untuk teman-teman yang ingin mencoba produk ikan asin dan kerupuk ikan. Bisa langsung datang ke rumah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan terus berkarya dari rumah.